Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicomania. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin HGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung taloan bahan atau burung taloan ombyoan agar cepat gacor. Untuk itu silakan disimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui bagaimana caranya. Burung taloan saat ini mulai banyak digemari oleh kalangan kicomania. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelebihan dari burung taloan ini ya teman-teman. Burung taloan atau burung cabe-cabean. Nah, selain suaranya yang bisa bervariasi apabila dipelihara dari kecil, burung taloan juga bisa digunakan sebagai burung kelangenan atau sebagai burung masteran burung lain. Nah, pada burung taloan yang masih bahan, tahap pertama yang masih giras, kita tidak perlu patah hati atau patah semangat. Nah, pertama kita bisa mengembunkannya tiap pagi ya teman-teman. Jadi kita tempatkan di depan rumah atau di bawah pohon dengan tujuan agar burung taloan mendapat udara yang segar di pagi hari ya teman-teman. Nah, di satu sisi udara segar di pagi hari, kemudian suasananya pagi akan banyak burung-burung lain yang mulai berkicau dan ini bisa memancing burung taloan untuk bunyi. Nah, kemudian setelah sudah ada matahari, kemudian kita bisa menjemur dan memberinya makan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memberinya makan ketika dijemur atau ketika sudah dilakukan penjemuran. Nah, pada burung yang masih ombyoan, kita sebaiknya jangan melakukan terapi lapar ya teman-teman, tapi penuhi dulu makanannya ya teman-teman, karena apabila burung taloan kita langsung latih untuk jinak, biasanya banyak yang mati. Nah, karena kita harus melatihnya kondisi hidup di kandang dengan makanan. Nah, ini bisa kita pancing, kita latih dengan makanan buah-buahan pisang atau pepaya. Nah, ini kotorannya berupa setelah makan pepaya. Nah, ini kita latih makan pisang. Nah, di pisang tadi sudah kita taburi kroto ya teman-teman. Nah, tujuannya yang penting burung taloan terpenuhi kebutuhan makanannya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan memaksakan untuk melatih agar jinak dulu. Tapi selama 3 atau seminggu, 3-7 hari pertama kita harus memenuhi kebutuhan makanannya. Nah, ini variasinya bisa makanan pisang atau buahnya bisa pepaya. Nah, ini bisa kita berikan dan kita juga bisa latih kroto ya teman-teman. Nah, ini kita coba untuk melatih makan buah-buahan dan kroto karena di alamnya burung taloan juga termasuk pemakan buah dan serangga. Nah, di satu sisi juga dengan adanya protein akan lebih mudah untuk meningkatkan level birainya ya teman-teman. Jadi burung taloan akan mudah gacor dengan berjalannya waktu. Nah, kita tidak boleh putus asa apabila kita telah taburi kroto di atas pisang, tapi yang dimakan masih buah pisangnya, tidak masalah. Yang penting kita sudah mengenalkan kroto dan pisang di dalam kandang. Nah, dengan berjalannya waktu, maka jika pisangnya habis, mungkin krotonya akan dimakan juga. Nah, selain ditaburi kroto di atas buah pisang, kita juga bisa meletakkan kroto di cepu kecil. Jadi, biarkan burung taloan atau kemade atau cabe-cabean ini untuk memilih ketika awal rawatan dia yang akan dimakan apanya terlebih dahulu. Nah, jadi setelah pengembunan
terus penjemuran. Nah, kita bisa memberi makannya ya teman-teman. Nah, penjemurannya tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam saja. Nah, kita beri makan setelah dijemur atau ketika pas dijemur tidak masalah. Nah, karena ini sering makan ya teman-teman, walaupun burungnya kecil tapi metabolisme tubuhnya sering butuh makan untuk ini kegiatan atau aktivitas dari burung capek jabain itu sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa memberikannya minuman berenergi atau ramuan minuman yang gunanya untuk meningkatkan energi atau level birahi. Kita bisa menggunakan larutkan gula atau gula yang dilarutkan ini di wadah yang berwarna pink yang ada sendoknya. Kita juga bisa memberikannya madu ya teman-teman. Nah, kita bisa memberikan madu dan larutan gula, dan kita bisa menambahkannya susu ya teman-teman. Jadi semakin lengkap kebutuhan gizinya sehingga burung taloan akan sehat, kemudian mudah untuk menaikkan level birahinya sehingga mudah gacor. Nah, ini susu. Nah, susu kita berikan gula merah dan madu yang tadi gula merahnya sudah dilarutkan. Nah, kita berikan susu, kita satukan dalam cepuk minum ya teman-teman, yang kecil saja biar tidak digunakan untuk mandi. Nah, kalau tidak ada susu, teman-teman bisa menggunakan larutan gula, atau apabila teman-teman pengen praktis, ada nektar yang sudah dijual di toko pakan burung. Nah, kita biarkan saja untuk taloan meminumnya. Nah, setelah 1 minggu kita bisa menjinakkan taloan dengan cara meletakkannya di gantungan yang rendah atau digantungkan di tempat yang rendah setinggi orang ya teman-teman. Jadi tujuannya agar tidak giras, cepat beradaptasi dengan lingkungan kita ya teman-teman. Nah, ini setelah 1 minggu lebih ya teman-teman, sudah mulai mapan. Nah, yang tadi awalnya gerubak-gerubuk atau giras sudah mulai mapan. Nah, ini mapan. Nah, ini tergantung umur ya teman-teman untuk gacor dengan berbagai isiannya, tergantung umur. Semakin muda maka akan semakin butuh waktu untuk isi suara burungnya bervariasi. Tapi apabila sudah berumur atau dewasa akan lebih mudah untuk bervariasi. Nah, apabila masih muda maka teman-teman bisa memasterinya dengan burung yang lain. Nah, keunggulannya burung yang muda akan mudah lebih untuk kita pelihara, awat dari segi setelan perawatannya dan isian yang akan kita berikan ke burung taloan. Nah, kita tempatkan di tempat yang rendah. Jadi tujuannya agar terbiasa dengan lingkungan manusia teman-teman. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan bagi teman-teman yang menyukai videonya, silakan tekan like dan subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman mengetahui pemberitahuan setiap kali saya upload video terbaru. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.